Membedah cash flow skema Ponzi dari MLM robot trading. Apakah uang korban skema Ponzi bisa kembali dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Bagi Anda yang mengikuti skema Ponzi yang memasukkan sebagai robot trading, tentu Anda bertanya-tanya, apakah mungkin uang yang aku mau withdraw ini bisa balik atau tidak? Video ini akan membedah gambaran cash flow skema Ponzi yang memalsukan robot trading, dan setelah itu Anda mengetahui hal ini, saya harap pertanyaan Anda akan bisa terjawab. Saya menggunakan program Excel dengan tabel simple untuk menghitung perkiraan cash flow skema Ponzi ini. Tabel ini dibuat dengan asumsi 1. Harga satu paket investasi adalah $500 dengan asumsi $1.14.000. 2. Biaya konversi rupiah ke mata uang dolar baik ketika menambah investasi atau Anda menerima profit itu adalah 5%. Biaya ini dibebankan oleh pengelola skema Ponzi dan mereka yang terima. 3. Pembagian profit itu 10% per bulan dari total investasi yang ada di bulan sebelumnya. Itu cost-nya dari pengelola Ponzi. Dia harus bayar 10% dari seluruh investasi yang ada, sesuai janji dia kan. 4. Penambahan investasi baru setiap bulan adalah 50% per bulan. Ini asumsinya ya, dari bulan sebelumnya. Jadi setiap bulan total investasi akan bertambah menjadi 1,5 kali dari bulan sebelumnya. 5. Overhead dan biaya yang diberikan kepada upline adalah 50% dari investasi baru yang masuk. Jadi dari investasi baru yang masuk itu beban biaya yang kita kenakan itu asumsinya 50%. Seperti kita ketahui, kalau ada anggota baru masuk, maka upline-nya akan mendapatkan komisi. Nah, asumsi kita di sini adalah biaya upline dan biaya overhead itu tiap bulan 50% dari investasi baru yang masuk. Lalu yang ke-6, sebagai negara dengan jumlah penduduk nomor 4 di dunia, kelas menengah Indonesia sekitar 40%. Jadi dari 270 juta ada 108 juta dan menjadi target market dari skema Ponzi. Dengan asumsi yang berminat dan menjadi korban potensial adalah 10%, maka angkanya adalah 10,8 juta penduduk. Sehingga di sini dalam perhitungan ini diasumsikan paket Ponzi akan mencapai titik jenuh pada angka 10,8 juta paket dan mulai mengalami kesulitan menambah membernya. Dengan asumsi seperti di atas, maka setiap bulan member baru yang masuk konstan 1,5 kali. Tidak akan persis seperti ini, tapi kita asumsikan seperti ini, dan titik jenuh adalah 10,8 juta paket. Maka skema Ponzi ini akan mengalami kesulitan menambah member baru pada bulan ke-41, di mana jumlah paket investasi diperkirakan mencapai 11 juta paket. Maka makin cepat dihentikan oleh pemerintah, ini akan makin baik. Kenapa? Karena korbannya akan makin sedikit, paketnya akan makin kecil. Jadi kalau asumsi perhitungan ini bulan ke-41 sudah hampir 11 juta paket. Asumsinya kalau satu paket satu orang itu 11 juta korban. Jadi itu yang perlu diingat. Nah, cara ini akan sangat cepat menyebar karena mereka menggunakan metode MLM. Lalu kedua, karena pengelola memegang dana yang sangat besar ketika skema Ponzi ini dihentikan, dan pengelola tentu akan segera menghentikan bagi hasil ataupun withdrawal. Kenapa? Karena jika ia memberikan withdrawal atau membagikan hasil, maka uangnya dalam waktu sekitar 7 bulan akan habis. Silakan lihat di perhitungan ini. Ia tidak akan mampu memenuhi kewajibannya memberikan bagi hasil fantastis yang dijanjikan. Lalu yang terakhir, maka di sini
peran penegak hukum dan badan terkait untuk bergerak cepat segera membekukan rekening pengelola ponzi ini sangat dibutuhkan. Jadi bagi Anda yang menjadi korban, segera dorong. Kalau Anda masih mau menunggu, silakan menunggu, tetapi makin lama makin kecil kemungkinannya uang Anda kembali. Jadi jika aksi ini terlambat dilakukan, maka dikhawatirkan dana dalam jumlah yang sangat besar, triliunan yang dipegang oleh pengelola saat ini akan sempat dialihkan dan korban skema Ponzi tidak akan mendapatkan kembali dana